Selamat pagi Bu Ro, selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai manajemen kurikulum dan pembelajaran PAUD. Perkenalkan, nama saya Sinar Lim, NRP 16130810. Dan saya Licia Lucia, NRP 1613018019. Pengertian manajemen kurikulum PAUD. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Manajemen kurikulum PAUD adalah proses kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kerangka kerja dan pembelajaran dan tingkat satuan PAUD yang berguna sebagai sarana untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran pada jenjang satuan PAUD. Maka dengan adanya manajemen kurikulum PAUD ini dapat mencapai tujuan pendidikan. Tujuan manajemen kurikulum PAUD. Yang pertama, pencapaian pengajaran dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas interaksi belajar mengajar. Jadi, ketika untuk melakukan pencapaian belajar itu kualitas. Yang pertama itu meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar antara guru dan anak. Yang kedua itu mengembangkan sumber daya manusia dengan mengacu pada pendayagunaan seoptimal mungkin. Jadi kita sebagai pendidik kita bisa mengembangkan kemampuan yang sudah kita miliki sehingga dapat berkembang seoptimal mungkin. Yang ketiga itu pencapaian visi misi pendidikan nasional. Jadi di setiap lembaga itu juga memiliki visi dan misi sehingga dapat mencapai tujuan dan visi misi tersebut dapat dilakukan. Yang keempat itu meningkatkan kualitas belajar mengajar di suatu pendidikan tertentu. Jadi kualitas belajar mengajar itu juga perlu ditingkatkan dan perlu dikembangkan pada suatu pendidikan. Dimensi kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai ide. Kurikulum sebagai ide itu dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian yang terkhusus dalam bidang kurikulum dan pendidikan. Yang kedua, kurikulum sebagai rencana tertulis adalah sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai ide, kemudian yang diwujudkan dalam bentuk dokumen, sehingga di dalamnya itu memuat mengenai tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu. Nah, untuk yang ketiga itu kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum sebagai kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai rencana tertulis dan dilakukan dalam bentuk praktek pembelajaran. Ketika kurikulum tadi sudah direncana dalam bentuk tertulis, itu dilakukan secara langsung dalam praktek pembelajaran. Nah, yang keempat itu kurikulum sebagai hasil merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum, yakni tercapainya perubahan dan kemampuan tertentu dari para peserta didik. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini. Itu ada 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum menurut Rusman 2009. Yang pertama itu ada produktivitas. Produktivitas ini hasil yang diperoleh dari dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Nah, pertimbangannya bagaimana agar peserta didik dapat mencapai belajar sesuai dengan tujuan kurikulum. Nah, yang kedua ini demokratis. Dalam melaksanakan manajemen harus berasaskan demokrasi yang menetapkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas yang penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Terus yang ketiga itu ada kooperatif. Nah, kooperatif ini untuk memperoleh hasil yang diharapkan dari kegiatan manajemen kurikulum itu juga perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Nah, yang keempat ini ada efektivitas dan efisiensi. Nah, apabila serangkaian kegiatan manajemen kurikulum itu harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi agar dapat mencapai tujuan kurikulum. Nah, biasanya kegiatan manajemen kurikulum tersebut itu dapat memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat.
Nah, yang kelima itu mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Nah, proses manajemen kurikulum itu harus memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Mengapa ini harus diarahkan? Karena dalam pengembangan kurikulum itu tidak terlepas dari substansi visi, misi, dan tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum pada satuan lembaga pendidikan itu diharapkan selalu bersinergi dengan tujuan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan nasional. Prinsip penyusunan kurikulum menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014. Yang pertama, kurikulum yang dikembangkan berpusat pada anak, yaitu mempertimbangkan potensi, minat, bakat, perkembangan, kebutuhan semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Nah, yang kedua itu kurikulum dikembangkan secara kontekstual. Nah, itu biasanya harus mempertimbangkan karakteristik daerah, kondisi keluarga, dan kebutuhan anak. Nah, yang ketiga ini ada substansi kurikulum mencakup semua dimensi kompetensi. Nah, itu meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk mencakup semua program pengembangan yang sudah direncanakan, itu dapat disajikan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, yang keempat itu kurikulum disusun agar semua program pengembangan menjadi dasar pembentukan kepribadian yang secara utuh dalam pembentukan sikap spiritual dan sikap sosial anak. Yang kelima, kurikulum disusun dengan memperhatikan tingkat perkembangan anak. Nah, karena anak dapat belajar dengan baik jika kebutuhan fisik terpenuhi serta anak merasa aman, damai, dan nyaman. Nah, yang keenam itu kurikulum disusun dengan mempertimbangkan cara belajar anak. Nah, itu biasanya cara belajar anak itu dari yang sederhana ke yang rumit, dari yang konkret ke abstrak. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu kurikulum disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan lingkup dalam pengembangan anak usia dini secara holistik, yaitu biasanya dilihat dari pendidikan, kesehatan dan gizi, serta pengasuhan dan perlindungan pada anak. Nah, yang kedelapan itu kurikulum disusun dengan menggunakan pendekatan belajar, yaitu melalui bermain. Yang dirancang tercapai suasana yang menyenangkan, fungsional, dan efektivitas dalam proses pembelajaran. 9. Kurikulum dikembangkan untuk memberikan pengalaman belajar pada anak, yaitu dengan cara memperhatikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni yang dikembangkan secara dinamis. Nah, yang ke-10 itu kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat, yaitu dengan menjunjung kelestarian keragaman budaya. Nah, jadi kita bisa mengenalkan lingkungan daerah setempat itu dengan menghasilkan agar anak dapat mengenal budaya daerah tersebut dan anak dapat mengapresiasi dan mencintai budaya daerah di mana anak tinggal. Komponen kurikulum PAUD itu mencakup yang pertama ada tujuan, kedua isi atau materi, ketiga sarana dan prasarana, keempat strategi pembelajaran, kelima proses pembelajaran, dan keenam evaluasi atau penilaian. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu mengenai komponen tujuan kurikulum. Komponen tujuan kurikulum PAUD merupakan bagian penting sebagai fondasi pembentukan kurikulum pendidikan. Nah, tujuan kurikulum pendidikan anak usia dini ini tidak dapat dilepaskan dari 3 aspek perkembangan, yaitu perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, tujuan kurikulum ini dapat diklasifikasikan dalam bentuk tujuan pendidikan dan tujuan institusional. Tujuan pendidikan nasional itu yang diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 memaparkan bahwa tujuan pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan institusional ini
yang diatur dalam Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional tentang Kurikulum 2013 mengenai pendidikan anak usia dini nomor 146 tahun 2013 yang kurikulum ini bertujuan untuk mendorong berkembangnya potensi anak agar anak memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Yang kedua, komponen materi. Nah, komponen materi yang sudah disepakati bersama pada jenjang satuan PAUD itu tercantum dalam Permendikbud nomor 146 tahun 2014 meliputi program pengembangan nilai agama dan moral. Nah, itu biasanya perwujudan suasana belajar itu berkembangnya perilaku anak itu bersumber dari nilai agama dan moral dari dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang kedua itu program pengembangan fisik motorik. Itu biasanya anak dituntut untuk berkembangnya kematangan secara fisik anak atau kinestetik pada anak. Nah, yang ketiga ini program pengembangan kognitif. Biasanya mencakup mengenai kematangan pada proses berpikir anak ketika anak bermain. Nah, yang keempat ini proses pengembangan bahasa. Nah, proses pengembangan bahasa ini dituntut untuk berkembangnya kematangan bahasa dalam bermain ketika anak melakukan bermain dengan anak yang lain. Nah, yang kelima ini program pengembangan sosial emosional. Nah, di sini anak juga diajak untuk bersikap terampil, terus juga peka, terus juga anak diajarkan untuk saling antri juga. Nah, yang keenam itu program pengembangan seni. Program pengembangan seni ini anak bisa berkembang dan berekspresi dalam ketika anak melukis itu juga akan mengembangkan seni, aspek seni. Nah, dari komponen materi yang telah disusun itu sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, jadi proses pencapaian materi tersebut itu selanjutnya akan dikemas dalam tema-tema pembelajaran pada masing-masing lembaga pendidikan anak usia dini melalui bermain seraya belajar. Nah, komponen yang ketiga ini komponen media atau sarana dan prasarana. Nah, untuk menunjang keberhasilan dalam melaksanakan kurikulum PAUD, sarana dan prasarana itu bisa outdoor dan bisa indoor. Nah, di lembaga pendidikan itu perlu disediakan kapasitas yang memadai untuk digunakan secara bersama-sama. Sarana dan prasarana itu digunakan sebagai syarat pendukung yang perlu memperhatikan kebutuhan anak secara menyeluruh dan integrasi. Jadi, dengan adanya media atau sarana dan prasarana, seorang guru itu lebih mudah menyampaikan materi kepada anak. Yang keempat, itu komponen strategi pembelajaran. Proses pembelajaran berlangsung, pendidik perlu merencanakan strategi pembelajaran yang tepat bagi anak didik. Strategi pembelajaran sebagai bentuk usaha para pendidik dalam menerapkan berbagai bentuk pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi kita sebagai pendidik juga perlu merencanakan strategi yang cocok, strategi yang baik untuk anak agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kelima, komponen proses pembelajaran. Pembelajaran sebagai upaya penataan lingkungan belajar yang berguna untuk memberikan nuansa pembelajaran sehingga program pembelajaran dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Itu menurut Triwianto. Nah, pemilihan strategi, model, dan metode pembelajaran itu perlu memperhatikan karakteristik anak sehingga dalam menyampaikan materi yang berlangsung dapat dipahami dan dimengerti oleh anak. Nah, kita sebagai pendidik itu perlu merencanakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak dan model pembelajaran agar anak itu merasa aman, nyaman, dan pembelajaran yang berlangsung itu dapat menarik anak. Nah, kita sebagai pendidik itu juga selaku role model bagi anak didik yang perlu mengoptimalkan diri sebagai edukator, motivator, dan fasilitator sehingga terwujudlah iklim pembelajaran yang dapat memotivasi dan meningkatkan semangat belajar pada anak didik. Yang keenam, komponen evaluasi. Kegiatan evaluasi penting dilakukan karena berkaitan langsung dengan tujuan, isi, strategi, dan proses pembelajaran. Evaluasi dapat dikatakan sebagai suatu proses yang sistematis
dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk menentukan sejauh mana peserta didik dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang telah dilalui. Ini menurut Rusman. Nah, penilaian ini juga mencakup perkembangan anak, materi dan bahan yang diajarkan pada anak. Nah, strategi yang berkaitan dengan ketercapaian tujuan dari kurikulum pendidikan itu terkhusus pada pendidikan anak usia dini. Nah, penilaian ini menjadi tolak ukur proses pembelajaran selama 1 semester atau 1 tahun pembelajaran. Nah, sehingga hasil dari evaluasi itu dijadikan bahan perbaikan dan bahan pembaruan dalam pelaksanaan pembelajaran untuk berikutnya. Nah, dengan ini komponen kurikulum itu mencakup komponen-komponen yang harus dituangkan dalam penyusunan kurikulum PAUD. Di antaranya identitas lembaga PAUD, waktu, tujuan, model pembelajaran, materi, media dan strategi, serta evaluasi pembelajaran. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Sinarlim tentang ruang lingkup manajemen pendidikan anak usia dini. Nah, ruang lingkup dalam manajemen PAUD meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Ini semua adalah tahapan dari manajemen kurikulum pendidikan. Di tahapan yang pertama ada perencanaan kurikulum. Menurut Humalik, mengatakan bahwa perencanaan kurikulum sebagai proses ketika peserta didik banyak tingkatan untuk membuat keputusan tentang tujuan pembelajaran. Perencanaan kurikulum sebagai proses perencanaan yang diharapkan mampu memberikan kesempatan belajar anak didik guna mengoptimalkan perkembangan kesempatan belajar anak didik guna dapat memiliki potensi, sehingga diharapkan kurikulum memberikan peserta didik memiliki perilaku yang baik dan positif. Dan di sini juga ada beberapa hal yang menjadi kegiatan pokok, yaitu ada perumusan tujuan. Perumusan tujuan ini adalah tujuan pendidikan nasional yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Kemudian ada tujuan institusional, tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidik atau kualifikasi yang harus dimiliki peserta didik. Kemudian ada tujuan kurikuler, tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang, studi, dan mata pembelajaran. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah memahami materi yang telah diberikan. Selain perumusan tujuan, ada juga perumusan isi. Perumusan isi adalah komponen di mana menitikberatkan kepada pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Dengan demikian, perumusan isi kurikulum tidak dapat dilepaskan dari kompetensi inti peserta didik yang meliputi sikap spiritualnya, sosial, pengetahuan, keterampilan, serta mengoptimalkan peserta didik. Dan kemudian ada perumusan strategi pembelajaran. Perumusan strategi pembelajaran adalah strategi pembelajaran sebagai komponen materi dan prosedur pembelajaran yang harus digunakan untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, perumusan ini dilakukan sebagai sarana menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik dengan cara menyenangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik juga. Dan yang kemudian ada perumusan penilaian. Nah, di sini perumusan penilaian merupakan bagian integral yang dalam suatu kurikulum yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai setelah kurikulum. Nah, penilaian ini digunakan sebagai tolak ukur untuk pengambilan keputusan. Dalam hal ini, penilaian berkaitan dengan peserta didik, kurikulum, program, dan kegiatan sekolah secara menyeluruh. Nah,
Selain pokok perencanaan kurikulum tidak dilepas dari beberapa aspek penunjang dari proses perencanaan kurikulum. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kurikulum harus berdasarkan kebutuhan masyarakat dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini akan sangat membantu penyusun kurikulum dalam merumuskan masalah-masalah yang berkaitan dalam pemilihan dan penyusunan bahan-bahan dan pengalaman-pengalaman kurikulernya. Kemudian yang kedua ada merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis. Artinya, kurikulum berusaha untuk mengerti persoalan dalam satu gambaran pokok sebagai pelengkap data-data, berusaha mengerti menjawab segala persoalan pendidikan dan hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Kemudian menentukan desain kurikulum. Desain kurikulum adalah rencana atau susunan dari unsur-unsur kurikulum yang terdiri dari tujuan, isi, pengalaman belajar, dan evaluasi. Tahapan manajemen kurikulum yang kedua adalah pengorganisasian kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah peserta didik dalam mempelajari bahan pembelajaran yang serta mempermudah peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dicapai secara efektif. Di sini ada bentuk pengorganisasian. Yang pertama adalah kurikulum mata atau tema pembelajaran, yaitu yang terdiri dari sejumlah mata atau tema pembelajaran secara terpisah. Dan kemudian kurikulum layanan pendidikan, layanan pendidikan inklusif, seperti layanan pendidikan inklusif yang memfungsikan beberapa tema dan pembelajaran. Kemudian kurikulum integrasi, artinya yang dapat menyatukan atau memusatkan kurikulum pada topik pembelajaran tertentu. Kemudian ada core kurikulum, yaitu kurikulum yang disusun berdasarkan masalah atau kebutuhan anak. Kemudian untuk tahapan manajemen kurikulum yang ketiga adalah pelaksanaan kurikulum. Nah, pelaksanaan kurikulum adalah proses yang memberikan kepastian bahwa proses pembelajaran telah memiliki sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang diperlukan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Di sini ada pelaksanaan kurikulum yang dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Untuk pelaksanaan dalam tingkat sekolah yang berperan adalah kepala sekolah, di mana kepala sekolah melaksanakan kurikulum diantaranya adalah menuju rencana kegiatan tahunan, menyusun rencana pelaksanaan program, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, mengatur alat perlengkapan pendidikan, serta melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan, dan merencanakan usaha-usaha meningkatkan mutu guru. Untuk tingkat pelaksanaan di kelas, di sini adalah guru yang melaksanakan kurikulum yang telah disusun dengan melakukan proses kegiatan pembelajaran yang mengatur pengisian buku laporan pribadi, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, serta kegiatan evaluasi tahap akhir. Nah, keberhasilan dalam melaksanakan kurikulum pada semua kegiatan jenjang pendidikan dapat dipengaruhi oleh 3 faktor yang meliputi karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, dan sebagainya. Kemudian ada strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam mengimplementasikan kurikulum seperti diskusi profesi, seminar, penataan, lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan berbagai kegiatan lain. Tahapan keempat adalah evaluasi kurikulum.
Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui, memutuskan apakah program yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan semula. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk membantu pendidik menilai dan memperbaiki metode pendidikan melalui kurikulum yang diterapkan. Evaluasi kurikulum dimaksud untuk memeriksa tingkat pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Di sini ada tujuan pelaksanaan kegiatan evaluasi kurikulum. Yang pertama adalah sebagai sarana perbaikan program yang bersifat konstruktif, karena informasi dari hasil evaluasi dijadikan input bagi perbaikan yang diperlukan dalam program kurikulum. Yang kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, karena diperlukan pertanggungjawaban dari pihak pengembangan kurikulum kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana penentuan tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pembelajaran pendidikan anak usia dini. Menurut Kulogo, pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik. Pendapat ini diperkuat Sulistiyurini Purturoman bahwa pembelajaran adalah suatu kegiatan di mana di dalam terjadi interaksi antara guru dengan peserta didik. Kemudian ada Saifuddin dan Bendininti yang mengatakan bahwa pembelajaran adalah proses penambahan pengetahuan dan wawasan melalui rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya, sehingga terjadi perubahan yang sifatnya positif, dan pada tahap akhir akan didapat keterampilan, kecakapan, dan pengetahuan yang baru. Prinsip-prinsip pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama berorientasi pada kebutuhan anak. Artinya, kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru, baik itu di tingkat satuan PAUD pendidikan anak usia dini formal, non formal, sangat perlu untuk memperhatikan kebutuhan anak, baik kebutuhan makanan, kebutuhan rasa aman, dan kasih sayang. Itu semua sangat diperlukan dalam pendidikan anak usia dini. Maka pembelajaran di lembaga PAUD harus memberikan kenyamanan dan kasih sayang yang penuh pada peserta didik. Dan yang kedua ada pembelajaran anak sesuai dengan perkembangan anak. Nah, di sini perlu diketahui oleh para pendidik anak usia dini bahwa setiap tahapan usia anak berbeda-beda serta pencapaian perkembangannya juga berbeda-beda, sehingga proses pembelajaran yang diberikan harus sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan anak. Kemudian mengembangkan kecerdasan majemuk anak, artinya setiap anak memiliki karakteristik dan tingkat perkembangan dan kecerdasan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidik dapat memberikan stimulasi yang sesuai dengan stimulasi kecerdasan anak sesuai dengan yang dibutuhkannya. Kemudian ada belajar melalui bermain, yang merupakan di mana metode yang paling tepat untuk menyenangkan anak, karena dalam kegiatan bermain adalah aktivitas yang langsung memberikan interaksi kepada anak, berinteraksi dengan guru, teman sebaya, dan lingkungannya. Proses pembelajaran dengan bermain dapat dilakukan dengan menggunakan media, bahan, strategi yang menyenangkan serta menarik untuk anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian ada tahapan pembelajaran anak baik
yang dilakukan secara bertahap, mulai dari yang konkret sampai yang abstrak. Artinya pembelajaran dilaksanakan dengan melalui kegiatan yang sangat sederhana, sangat simpel, hingga ke hal yang sangat kompleks, supaya anak mudah memahami pembelajaran yang telah pendidik berikan. Kemudian anak sebagai pembelajaran aktif. Nah, di sini guru berperan sebagai fasilitator, perlu memberikan rangsangan pembelajaran yang baik, yang tepat bagi anak, sehingga pendidik harus mampu memberikan contoh yang baik dan menjadi teladan yang baik. Selanjutnya ada interaksi sosial anak. Interaksi sosial anak ini sangat penting dilakukan di lembaga PAUD. Ini supaya anak mampu merangsang idenya, kemudian bahasa dan percaya diri anak. Sehingga dengan melalui aktivitas interaksi, guru maupun sesama anak semakin memiliki rasa sosial yang baik, interaksi sosial yang baik. Kemudian lingkungan yang kondusif. Artinya di sini kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru harus memiliki suasana pembelajaran yang aman, nyaman, sehingga apapun yang dilakukan anak dapat nyaman dan terhindari dari mara bahaya. Kemudian menstimulasi kreativitas dan inovasi kegiatan pembelajaran anak di pendidikan anak usia dini. Ini diterapkan supaya dapat menstimulasi belajar anak. Pembelajaran kegiatan yang mampu merangsang pengetahuan anak dan mengasah kerja otak yang lebih baik. Kemudian mengembangkan kecakapan hidup. Di sini ditekankan untuk menstimulasi kecakapan hidup, pengoptimalan seluruh potensi yang ada pada anak yang untuk dapat dikembangkan. Kemudian memanfaatkan potensi lingkungan. Artinya di sini pemanfaatan potensi lingkungan supaya kegiatan pembelajaran terpenuhi, maka guru dapat memanfaatkan lingkungan dengan penggunaan media dan alat dan bahan yang dari alam dan sesuai dengan kondisi sosial budaya. Nah, pelaksanaan pembelajaran anak usia dini perlu disesuaikan dengan kondisi budaya di masyarakat anak tinggal, supaya anak terbiasa dengan melakukan aktivitas yang baik, misalnya kebiasaan untuk antri, sopan, santun, jujur, dan sebagainya. Kemudian ada stimulasi secara holistik. Artinya pendidik di sini dapat mengupayakan untuk pemberian stimulasi secara menyeluruh di semua aspek perkembangan anak, supaya anak mampu mengoptimalkan seluruh aspek sosial, pengetahuan, keterampilan, serta spiritual anak didik. Tahapan manajemen pembelajaran PAUD. Proses manajemen pembelajaran PAUD sebagai proses pengolahan kegiatan pembelajaran yang tidak terlepas dari langkah-langkah dan tahapan manajemen PAUD. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran, yaitu kegiatan menyeleksi dan menghubungkan fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaan perencanaan yang baik tentu tidak terlepas dari prinsip-prinsip pembuatan rencana pembelajaran. Di sini ada yang dikutip Sulis Yurini dan Pak Truhman yang memaparkan 5 prinsip dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah menetapkan apa yang dilakukan oleh guru. Bagaimana melaksanakan dan mengimplementasikan pembelajaran. Kemudian membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Dan selanjutnya mengembangkan
mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Kemudian mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Mempersiapkan dan mengomunikasikan rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan. Pada proses perencanaan pembelajaran, pengolahan pembelajaran minimal menyusun beberapa komponen pembelajaran. Sebagai berikut, yang pertama ada penyusunan program tahunan, yang merupakan program umum pada setiap mata pelajaran atau tema pembelajaran untuk setiap kelas atau kelompok belajar yang dipersiapkan pada tahun ajaran baru. Penyusunan program semester yang sering disebut dengan PROMES, yang merupakan rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran untuk satu semester. Pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM yang disusun sebagai acuan pembelajaran selama 1 minggu dapat terbentuk jaringan tema format lain yang dikembangkan oleh satuan PAUD yang berisi proyek-proyek yang akan dikembangkan menjadi kegiatan pembelajaran. Pembelajaran harian atau RPPH yang merupakan rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru untuk merancang kegiatan pembelajaran dalam 1 kali pertemuan. Selanjutnya ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran dalam dunia pendidikan, sedangkan kalender pada Permendikbud 146 tahun 2014 merupakan pengaturan waktu kegiatan pembelajaran anak selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahunan ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kemudian pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian diartikan sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Atau organisasi yang mencakup beberapa hal, yaitu membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut, dan menetapkan wewenang di antara kelompok-kelompok atau unit-unit organisasi. Pengorganisasian pembelajaran menurut segala yang dikutip Sulistyurini dan Patruhman meliputi beberapa aspek. Yang pertama, menyediakan fasilitas pelengkap dan personal yang diperlakukan untuk penyusunan kerangka yang efisien dalam melakukan rencana melalui satu proses penetapan pelaksanaan pembelajaran yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Kemudian mengelompokkan komponen pembelajaran dalam satu struktur sekolah secara teratur. Kemudian membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran. Merumuskan dan menetapkan metode dan prosedur pembelajaran. Memilih mengadakan latihan pendidikan dalam upaya pertumbuhan jabatan guru dilengkapi dengan sumber-sumber yang diperlukan. Lalu ada pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup. Proses pelaksanaan pembelajaran digerakkan pendidik dengan suasana mendidik menyenangkan bagi peserta didik. Penting dalam menggerakkan dan memotivasi peserta didik untuk mengikuti setiap kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran. Ini ada zona area bermain dalam pembelajaran sentra yang memiliki 3 jenis kegiatan main. Jenis kegiatan tersebut meliputi mainan sensori, main peran, dan main pembangunan. Yang pertama ada yang main sensori, yang merupakan anak diberikan kesempatan untuk mengulang gerakan beberapa kali untuk mengamati beberapa jenis
perasaan yang timbul oleh tubuh reaksi pada pertama melakukannya. Terus anak terlibat dalam pengulangan tindakan dengan menggunakan objek tertentu. Yang kedua, bermain ini peran. Menyediakan kesempatan bagi anak untuk mengeksplorasi bermacam-macam bahan dan permainan di dalam dan di luar ruangan. Memberikan kesempatan pada anak untuk bergerak bebas. Dan yang ketiga, bangunan yang bersifat cair yaitu cat, pasir, spidol, lumpur. Untuk tanah liat, krayon, cat, dan kuas, pulpen, dan pensil. Nah, selain dari tahapan kegiatan main yang telah dijelaskan, pelaksanaan pembelajaran berbasis sentra tidak terlepas dari proses pijakan main atau scaffolding yang merupakan satu cara khas pembelajaran sentra. Yang pertama ada pijakan lingkungan main. Pada pijakan lingkungan bermain, kegiatan ini dilakukan sebelum para peserta didik datang ke sekolah. Nah, pada pijakan ini guru menyiapkan alat bahan, bentuk kegiatan main di dalam kelas maupun di luar kelas dengan menyesuaikan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian pijakan sebelum bermain. Pijakan ini dilakukan kurang lebih 15 menit. Kemudian kegiatan dilakukan peserta didik di dalam lingkaran berada posisi duduk melingkar. Aktivitas yang dilakukan yaitu berdoa, bernyanyi, bercerita tentang tema pembelajaran yang akan dipelajari. Kemudian ada pijakan selama bermain yang merupakan pelaksanaan yang dapat dilaksanakan selama 60 menit. Terus kegiatan yang dilakukan di sentra masing-masing. Kemudian ada pijakan setelah bermain. Pijakan yang dilakukan selama 30 menit dengan berbagai kegiatan seperti mengingat kembali kegiatan yang telah dilakukan, terus menceritakan pengalaman selama mengikuti pembelajaran. Kemudian membereskan mainan dan meletakkannya ke tempat semula. Kemudian ada pengawasan pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran, pengawasan dilakukan kepala sekolah terhadap seluruh kelas apakah terjadi proses belajar yang mengajar. Kemudian tugas selanjutnya mengawasi pihak-pihak yang terkait dengan pembelajaran apakah dengan sungguh-sungguh memberikan layanan kebutuhan pembelajaran. Kemudian tugas selanjutnya mengatasi pihak-pihak yang terkait dengan pembelajaran apakah dengan sungguh-sungguh memberikan layanan kebutuhan pembelajaran. Sedangkan guru melakukan pengawasan terhadap program yang ditentukan apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan ditetapkannya sendiri. Kemudian penilaian pembelajaran PAUD. Di sini ada definisi penilaian pembelajaran yang merupakan proses pengukuran terhadap hasil dari kegiatan pembelajaran anak. Penilaian pembelajaran dilakukan pada lembaga PAUD yaitu menggunakan pendekatan autentik. Penilaian autentik merupakan penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar berdasarkan fakta. Dengan demikian dapat dikatakan sebagai penilaian pembelajaran yang merupakan aktivitas pengumpulan hasil belajar secara aktual dan bersifat menyeluruh di mana untuk mengevaluasi hasil perkembangan anak sehingga dapat hasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian ada prinsip-prinsip penilaian pembelajaran PAUD. Di sini untuk mengetahui penilaian yang tepat, maka pendidik perlu mengetahui prinsip dalam melakukan penilaian. Yang pertama ada sistematis yang merupakan penilaian yang harus dilakukan secara sistematis. Kegiatan penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan kebutuhan yang nyata yang ada di dalam
karakteristik penggunaan instrumen yang akan digunakan. Kemudian menyeluruh, penilaian yang semua aspek perkembangan anak yang meliputi 6 aspek perkembangan, yaitu nilai agama, moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosi, dan seni. Selanjutnya berkesinambung, dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Kemudian objektif, proses dan hasil penilaian dilakukan sesuai dengan kondisi anak yang sebenarnya dan semata-mata untuk kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian mendidik, proses dan hasil penilaian yang dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan dan membina agar tumbuh dan perkembangan anak secara optimal. Kemudian bermakna, hasil penilaian harus memiliki arti dan manfaat bagi peserta didik, orang tua, guru, dan pihak yang berkaitan. Di sini juga ada teknik penilaian pembelajaran. Teknik ini untuk mengetahui kemajuan perkembangan anak didik. Peran pendidik salah satunya itu memberikan penilaian. Di sini ada beberapa penilaian yang sering digunakan dalam menilai pembelajaran anak usia dini. Yang pertama ada observasi atau pengamatan yang merupakan proses pengumpulan data dengan menggunakan alat indera. Sedangkan mendapatkan observasi mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi melalui pengamatan terhadap sikap dan perilaku anak. Kemudian ada catatan anekdot. Catatan anekdot merupakan teknik di mana proses penilaian anak dilakukan dengan cara menilai sikap, perilaku anak yang terjadi khusus atau peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Kemudian ada hasil karya, merupakan teknik penilaian memfokuskan pada hasil kerja peserta didik. Selanjutnya ada unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja dilakukan berdasarkan tugas yang diberikan oleh pendidik kepada anak didik, melakukan tugas atau perbuatan yang dapat diamati. Kemudian ada portofolio. Portofolio merupakan kumpulan atau rekaman jejak atau hasil kegiatan catatan guru tentang tentang berbagai aspek perkembangan anak yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada yang masih kurang jelas dan ingin ditanyakan, kami perbolehkan untuk bertanya. Terima kasih.